teman-teman menyambungin tadi tuh sebelum kita akhirin ya, kita lihat juga ya. Ini ada, tadi nggak ada soal di kandang ya, kalau kita belum lihat ya soal ini ya. Ini ada salah satu burung koai juga, kakatua cempaka. Jadi biar teman-teman juga tahu molukan seperti apa. Nanti ada molukan kok ya? Ada molukannya. Molukan nanti koai bakal kasih lihat juga, kakatua seram, kakatua govin udah lihat. Yang jamur kuning udah lihat. Nah, teman-teman mungkin sekilas ngeliat ini bilangnya jamur kuning kok ya? Iya. Padahal jingga kok ya? Jingga. Nah, ini namanya cempaka kok ya? Cempaka. Nah, ini gimana kok coba? Ini kakatua cempaka ini ya susah sekali ini. Lebih sulit lagi? Lebih sulit lagi. Kelihatannya sama tapi sulit? Sulit. Dia ukuran lebih kecil. Tapi jambulnya jingga kok ya? Iya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, buktinya. Ada ringnya kok ya? Ya, ringnya pas sekali, ngepres. Ya kalau buat teman-teman lihat tadi, kakatua kalau teriak itu bukannya tersakit ya, emang itu ini sensitif sekali. Sensitif. Ini hasil sendiri juga kok? Iya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini asal dari mana kok? Oh, nanti cempaka. Cempaka itu dari Sulawesi sana itu Kak, ke sebelah sana ya. Nanti kita lihat lagi molukan ya kok ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nih, ini burung sangat eksotik banget ya. Molukan. Kakatua seram dari Pulau Seram kok ya. Nah, kalau ini emang ukurannya besar kok ya. Ini bisa dibilang paling besar kok ya. Paling besar ini. Paling besar di antara kakatua yang warna putih itu kok ya. Kalau yang hitam memang kan beda ya. Itu kan raja kok ya. Nah, ini juga teman-teman kalau bisa lihat seperti ini emang kelihatannya enak. Ini pada saat ngurusnya ini nggak segampang ngurus yang telurnya ini. Kalau masalah perawatan burung itu mudah loh kok ya. Ngasih makannya mudah. Mudah sekali. Nggak takut, umurnya panjang. Bisa sampai berapa kok? 5-60 tahun sampai. Nah, teman-teman kalau ada yang piara burung kakatua nantinya, kalau udah bisa kita edarkan kok ya. Jadi nggak was-was. Piara burung itu bisa sampai umur 60 tahun. Nggak usah khawatir nggak makan daging. Dan bisa dibilang untuk bersahabat sama manusia. Nah. Cuman ya ini untuk apa namanya, untuk teman-teman piaranya burung juga sehat, burungnya juga sehat. Burung-burung begini kan ini terlalu banyak debu. Apalagi pada saat dia 1 bulan usia. Itu sangat berdebu semuanya. Bulu itu kan dililit sama lilin. Yang kalau dia ini kan akan berterbangan debunya. Itu untuk di dalam rumah jelek sekali. Untuk anak-anak jelek. Kurang baik. Lebih bagus piara-piara burung kayak gini ini di luar. Dan burung seperti ini sebenarnya nggak makan tempat loh kok ya. Istilah kita pakai tangkringan itu ya, kita bilangnya tangkringan aja karena yang ada cantelan ya kita tinggal taruh dia di situ kok ya. Nah, buat teman-teman jadi yang seperti ini nih emang harus dilestarikan kok ya. Lah ini kita punya, betul nggak Pak? Kita punya burung seperti ini buat teman-teman, udahlah jangan ditebang-tebang lagi kayunya. Jangan dibunuh ya kok ya. Mungkin banyak orang yang memburu istilahnya ya, memburu, mengedarkan ya, kalian membeli sama aja kan nantinya gitu loh. Nah kalau kayak burung-burung anak, untuk burung-burung anak, untuk burung-burung paruh bengkok, lebih bagus kayak dari kecil digabungin jadi satu, sehingga nanti pada saat dikawinkan nggak akan ini apa namanya saling cemburu. Nah, ini kalau misalnya ibarat ada yang nonton ini bisa bilang, waduh itu kan burungnya harusnya ada di alam. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kalau burung harusnya di alam nggak mungkin dia mau mendekat sama kita. Nah, ini kan contohnya Pak ya. Kayak banyak sekali kayak kita kan juga mengharapkan untuk burung-burung ini di alam. Tapi kan alamnya itu yang alam bagaimana? Sehingga kan kayak untuk dilihat saat sekarang kayak di alamnya ini kan bahkan biji rumput pun burung-burung ini sudah kesulitan untuk mendapatkan. Jadi kan kasihan sekali. Jadi kalau banyak orang masih berkomentar, waduh ini burungnya harusnya ada di alam, kenapa dipiara? Nah, kalian mikir juga sendiri gimana mau piara di alam kalau di kayunya nggak ada, ini nggak ada, dan ini bisa bersahabat sama manusia seperti ini, bisa dilihat sendiri kok ya. Kan ini bukan settingan, kalau settingan ini hewan kok nggak bisa disetting untuk nurut sama kita kan ya. Betul, Jadi nggak usah spekulasi, jadi ada yang bilang
oh itu jangan-jangan cari duit doang tuh penangkarnya. Nah ini contohnya, kalau nyari duit doang ya nggak mungkin miara dari kecil sampai sebesar ini. Dan burungnya pun emang suka sama kita kok ya. Ini kan kita kan sebenarnya ada rencana sama kepala balai yang dulu kita ketemu itu Pak Munawir. Dulu kan udah kita rencanakan semenjak waktu di lapangan Banteng. Yang kita ini sebenarnya Agustus besok ini mau pelepasan ini apa namanya merak ke Jawa Timur. Iya. Iya. Sebenarnya. Cuman mungkin ya ditunda. Padahal merak-merak F2 saya yang rencananya mau saya lepasin di Jawa Timur sudah saya siapkan. Oke. Iya. Jadi di samping Ko Aimi menangkarkan juga, bahkan ingin melepaskan, pengennya di alamnya ada lagi kok ya. Iya. Tapi jangan ditangkap lagi kok. Iya. Dan kalau bisa jangan dikasih tahu dia di daerah mana. Nanti banyak yang nguber lagi. Bukan. Kayak daerahnya udah pasti ya. Iya. Cuman kayak yang nangkep itu banyak sekali. Tetap sulit itu. Iya. Tetap sulit. Jadi kita udah berusaha, jadi bukan cuma menangkarkan ternak, bahkan sampai udah kepikiran pengennya di alamnya ada lagi ya. Bahkan kan sebenarnya saya ada berencana ada satu pulau di depan tempat saya menangkarkan burung di Banten. Itu ada satu pulau yang kurang lebih ada sekitar 25 hektar itu udah saya isi ayam hutan. Cuman ya itu lagi, ayam hutan itu yang saya lepas di situ ada 7 ekor. Sayangnya betina semua. Dan pada saat makannya itu selalu pada saat orang-orang pengunjung pulau itu sudah pergi, ayam-ayam itu ke tempat sampah makannya itu Indomie. Waduh. Ya, Nah, itu sehingga itu di pulau itu kan udah saya bikinkan kelabang. Kelabangnya sudah banyak, terus jangkriknya juga sudah banyak. Mereka lebih suka ke Indominya daripada ke makanan-makanan serangga-serangga hidupnya. sudah miris seperti itu. Iya. Ya, malu-maluin juga, miris Ya. juga nih negara ini ya. Ya. Bagaimana? Jadi sudah dibela-belain, dikasih sesuatu yang baik, banyak yang teriak-teriak alamnya giliran ditaruh alam kalian buang sampah. Tuh teman-teman tuh yang jalan-jalan ke tempat kebun binatang, jadi dipikirlah jangan buang sembarangan sampah-sampahnya, lebih baik di tempat-tempatnya. Nah ini cerita langsung deh kalau bahkan pelakunya langsung bahkan makan sampah di Indomie kok ya. Plastik-plastiknya ikut kemakan. Nah itu bisa mematikan. Ya, kita kan bisa sharing, bisa cerita kan karena ada yang mati yang diotopsi. Bahkan mati sampai diotopsi juga kan, dikasih lihat itu ada bungkusnya dari pengunjung. Udah deh teman-teman deh, jangan malu-maluin lagi lah, jangan nyusahin ya kok ya. Ya. Udah mendingan jangan ke pulau, istilahnya kalau nggak mau jalan-jalan, kalau kotor mendingan jangan ke situ deh. Ya. Daripada merusak lagi Ya. alamnya, kok ya mendingan nonton video-video aja deh mendingan deh daripada datang ke alam merusak. Kadang-kadang ke kebun binatangnya masih suka yang lempar makanan gue ya. Ya. Nah ini mungkin bisa diberi edukasi sama Pak Ai, udah sulit, masih aja udah dikasih udah sulit, pengen di alam ada ditaruhin, masih aja buang yang lain, akhirnya mati juga Pak. Kan kayak dari bungkus-bungkus ya, kayak ciki apa segala macam untuk ayam, untuk mereka ini kan rasanya tuh kan memang sedap Menggoda, sekali. betul. Jadi Mereka coba konsumsi, iya pasti karena bau. baunya itu. Karena suka ada yang perasa, contohnya perasa barbeque, ayam dan yang lainnya itu kayak itu menggoda, makan tidak tercerna akhirnya mati. Ya. Nah teman-teman, kalau udah kayak begitu dia lebih baik bener dikoahin, nangkarin aja deh daripada di alamnya mati lagi. Dan teman-teman yang nonton video ini harusnya beruntung juga karena ini nggak untuk umum, karena ini penangkaran, dikasih jelas seperti ini sama Pak ini untuk sharing videonya biar teman-teman juga tahu kesulitannya, suka dukanya dan lain-lainnya kok ya. Ya. Kayak kan saya selalu sharing kalau saya posting di Facebook saya ya. Kita kan selalu kan katakan kalau ini kan milik Indonesia. Iya, betul. Milik Indonesia, membanggakan Indonesia, udah diusahakan sama penangkar-penangkar yang sukarela seperti Ko Ahe ini udah berusaha loh ya. Bukan hanya setahun 2 tahun dan puluhan tahun aja nggak ngejual aja, nggak berharap apa-apa, yang penting berharap semua sehat ya Pak ya. Senang ada di alamnya kembali ya. Tapi terkadang manusia ini masih banyak merusak. Masih buang makanan. Teman-teman mendingan kalau ke pulau-pulau itu yang kalau ada makanannya
bawa plastik kan ya masa nggak modal ya bisa beli makanan nggak bisa beli plastik ya. Betul. Keselnya soal apa kalau kita kritisi seperti ini karena membunuh hewannya lagi Iya. kan sulit. Saya tahu nih menangkap ini sulit sekali karena dulu kan saya juga main burung sulit, sangat sulit sekali. Oke, teman-teman pecinta satwa Indonesia, sedikit ada cerita dari Pak Ahai suka dukanya, teguran bahkan teguran keras nih, secara tidak langsung dari Pak Ahai juga jangan buang sampah sebenarnya. Jangan di pulau di depan rumah kita aja jangan. Nanti kita sendiri pun yang kena penyakit. Betul. Jadi harus bersih, sayangilah hewan-hewan di rumah Anda. Kan kita dan hewan sama-sama hidup di muka bumi. Jangan saling menyakiti lah. Kan kayak kita kalau kita ikut menjaga alam ya, seperti kayak waktu sewaktu kita tsunami ya. Sewaktu kita tsunami di Banten 2018 akhir tanggal 23 Desember kita meskipun kena tsunami dengan ombak yang tinggi sekali, air tetap diurai sama pohon-pohon sehingga masuk ke kandang-kandang burung tempat kita pun tidak gulung ombaknya, sehingga ombak masih begitu. Pada saat itu burung-burung kita terbangkan semua, bahkan meraknya kita terbangkan semua, keluar dari kandang, terbang sampai di pohon-pohon kelapa dan lain-lain, terutama di genteng-genteng apa segala macam. Ya mereka nggak ada yang hilang, bahkan ada yang di tetangga ya dikembalikan ke kita karena tetangga itu mereka juga merasa ikut memiliki. Ya. Jadi suatu hari kalau ketemu burung seperti ini, coba-coba piara, nanti ketangkap polisi, jangan alasan nemu. Ya. Memang sudah salah. Ketika dia lepas satu bayi diambil dilaporkan ke BKSDA. BKSDA. Itu mungkin kalau ada yang takut nih, nanti kita lampir di Facebook. Ada yang nemu kemana beberapa orang juga takut mungkin mau menyerahkan. Nanti kita bisa koordinasi, tenang, kita nggak jebak. Yeah. Kita akan ambil burungnya, kita akan serahkan kembali ke negara kok ya. Betul. Kita bantu kok pasti lah ya. Saya dan Pak Hai pasti akan bantu teman-teman di YouTube, nanti komen aja kalau merasa ada yang bertemu burung-burung seperti ini, boleh kontak, nanti kita janjian bisa diserah terimakan. Jangan khawatir, kita nggak bakal kerja, kita nggak bakal hidup ya. Yeah. Malah kalau bisa ngebantu. Kalau mau coba-coba piara ya terserah. Nanti pidana masuk penjara. Betul. Yang masih sekolah pun yang anak dibawa nanti malah sulit loh. Kalau udah urusan masuk ke kantor polisi kan kalian sendiri yang susah kayak ditahan apa di BAP dan lain-lainnya. Oke teman-teman, itu udah banyak sekali Pak Hai ceritain dari awal sampai akhir, dari kalau mungkin untuk kita sepotong-sepotong ya pas vlognya ya di tempat lain kok. Nah ini kan udah jelas tuh dokumen dan lain-lainnya sudah cukup lengkap, bahkan burungnya sudah ada. Oke teman-teman, pecinta satwa Indonesia, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti dilampirin FB-nya ke Ahai. Tapi namanya bukan Ahai, nanti kita kasih tahu. Ya. Oke. Ya. Oke, bye-bye teman-teman nih. Nggak bisa ada saya nih, ada burungnya. Tuh. Bye bye.